menikah, ya kita ikutilah dengan salam dan salam dengan alam ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para materi ataupun penyuluh Kecamatan Banten yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, kemudian calon pengantin yang insya Allah akan melaksanakan ijab kabulnya sesuai dengan jadwal yang tertera di lembar pendaftarannya. Jadi kegiatan bimbingan perkawinan ini adalah sudah merupakan hal yang diwajibkan oleh Kementerian Agama. Saya yakin untuk calon-calon pengantin ini kalau kita buka aja di YouTube ya, masalah perkawinan kah, masalah keluarga sakinah kah, ataupun masalah bagaimana kewajiban suami, kewajiban istri, insya Allah itu akan dapat kita baca. Tapi karena ini merupakan program yang diperintahkan oleh Kementerian Agama kepada kalau urusan agama, jadi tetap kita laksanakan walaupun mungkin pesertanya itu tidak banyak. Jadi semalam kita itu berapa pasang? 13. Yang ditelepon semalam 13 pasang. 13 pasang artinya kali 2 26. 26 ini 1 2 3 4 5 baru 10. Berarti masih ada 16 yang belum hadir. Jadi tetap kami upayakan untuk hadir. Kalaupun dia nikah dulu nanti, buku nikahnya tak ada apalah. Nunggu dia win-win dulu. Nah ini. Ya, akhirnya apa? Artinya bimbingan perkawinan ini jangan sampai tidak diikuti. Ya kalau memang istrinya tidak bisa, suaminya nggak bisa, istrinya, calon istrinya, bukan istrinya, calon istrinya. Artinya nanti apa yang disampaikan hari ini itu bisa nanti disampaikan di rumah kepada calon istrinya ataupun calon suaminya yang mungkin tidak bisa hadir. Tapi kalau dua-duanya tidak hadir, macam mana kan? Kadang kita paling tidak nanti dari jam 8 hari ini 8:30, 10:30, 11 dia selesai. Tak lama dulu. Kalau lama-lama pun mungkin jenuh mendengarkannya. Nyai, nah kata dia, macam tanda aja. Nah, ini. Jadi tak lama, makanya kami mohon ikuti dengan baik dan paham ditanyakan. Apa yang tidak paham? Ini tidak paham, tanyakan. Ini tidak paham, tanyakan. Dan kemudian nanti tolonglah beli buku ya di Sejarah Baru ataupun di mana sajalah tentang masalah apa namanya itu keluarga sakinah ya. Jadi dengan adanya buku itu bisa di rumah sambil berbaring berdua dibaca. Udah dibaca sama-sama. Oh ini mas, kewajiban walan lagi nggak itu semua itu hasil oke umpama itu kan bisa disampaikan. Kewajiban istri itu loh mas, harus masakan setiap hari umpamanya, bisa sama-sama dibaca sehingga nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupan berkeluarga. Memang nampaknya kehidupan keluarga ini sepele, tapi kalau kita sudah dekat, kita menjalani tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi suami, kewajiban yang banyak, nafkah lahir dan batin. Jangan batinnya aja, lahirnya tidak. Kerja males umpama nih, istri mau minta cincin 10 ci aja dan bertahun-tahun tak diberikan. 10 ci hari ini 60 juta loh Pak ya. 60 juta itu kalau nggak kerja bagaimana? Dan istri pun ya kalau minta umpamanya suaminya itu belum ya sabar dulu. Kalau dipaksakan lah bubar kan gitu. Jadi hadis seperti itulah ya kewajibannya macam mana ini. Nah, nanti akan dijelaskan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak narasumber kita ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, kegiatan bimbingan perkawinan angkatan yang keempat, kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Mohon kesediaannya sampai akhir lah ya, ikuti kegiatan ini dengan baik ya.
Kalau snack nampaknya tak ada. Kami mau mungut dengan ibu-ibu, bapak-bapak ini segan pula. Tapi kalau rasanya mau iuran tak boleh juga lah. 50-50 kita beli nasi moi. Nah, boleh. Tapi katanya tadi ada 2 orang yang mau nanggung makan siang kita yang duduk depan itu. Mas dengan bini, 1 toke sawit, 1 polisi. Kan duitnya banyak Pak Polisi. Salam. Ya mungkin itu yang kami sampaikan, jadi lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majekan tapi lambat. Jadi aku. Itu ini. Baik, terima kasih yang diucapkan kepada Pak Pol. Mudah-mudahan dengan dibukakan diawali dengan Bismillah, maka acara kita akan berjalan dengan lancar. Dan memohon keridhaan Allah, marilah bersama-sama kita mohon kepada Allah untuk kelancaran hari ini, yang akan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sapriadi, kepadanya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tadarruna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat fil hayati wal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwan dari hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada sesi pertama kita bagi kepada 3 sesi. Sesi pertama yang akan diisi oleh Tan Sapriadi, sesi kedua yang akan diisi oleh Ustazah Siti Hidayah, dan sesi terakhir insya Allah saya akan mengisi yang terakhir. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu, karena masih dalam keadaan pagi, semangatnya masih ada, kita langsung pada materi saja, pada pemateri kami bersama. Kita lanjut itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu calon pengantin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk materi dulu ya. Menikah itu diibaratkan seperti kita membuat sebuah kapal atau bahtera. Tentu apa yang
kita lihat dulu dalam membuat kapal. Tentu bahannya apakah dari kayu atau dari besi, tentu yang berkualitas tinggi. Begitu juga memilih istri dan suami, jangan asal pilih. Ya tak? Ya Pak, satu itu yang pilih benar. Tidak, kita harus seleksi dulu. Tentu, apa kata Nabi? Kita harus memilih 4 karakteristik dari wanita untuk dinikahi. Yang pertama, karena cantiknya. Yang kedua, karena hartanya. Yang ketiga, karena keturunannya. Yang keempat, karena agamanya. Kenapa agamanya paling terakhir? Yang pertama karena cantiknya. Cantik itu waktu ganteng cantik itu tidak permanen. Karena 10-20 tahun hilang cantiknya, sirna gantengnya. Jadi saran saya supaya tetap kekal istri ini Bapak, cari istri jangan yang cantik, yang elek guys. Jadi kalau nikah sampai akhir maka elek. Kalau berubah cantik bisa hilang, rasa cinta bisa berkurang. Betul. Yang kedua karena hartanya. Kenapa? Dalam berumah tangga kita sekolah dulu itu banyak ujian mata pelajaran IPS, geografi, matematika dan lain segala macamnya. Tapi setelah berumah tangga ujiannya cuma satu, yaitu ujian ekonomi. Tahu tidak? Ujiannya masalah ekonomi. Berapa banyak perceraian terjadi karena masalah ekonomi. Itu tanggung jawab suami. Macam Pol dan ASN itu sabar. Ya Bapak kan? Yang berapa gitu? 1, 2, 3. Karena keturunannya. Yang ketiga, nasabnya harus jelas. Kenapa? Nasab itu penting. Karena saking jaga nasabnya agama Islam itu, kalau calon pengantin yang anak pertama perempuan itu periksa wanginya pasti lama. Dicek tanggal nikah orang tuanya, dicek tanggal lahir anaknya. Ini tanggal nikah orang tua dengan anak kotak sampai 9 bulan ada lahir. Nah, itu dicurigai. Maaf saya, ini banyak kejadian di masyarakat kita. NBA, married by accident, baik masa lalu dengan masa sekarang itu pasti ada. Perkara itu bukan perkara asing lagi. Yang anak lahir duluan, perempuan baru nikah. Itu orang tua biologisnya tidak bisa menjadi wali. Orang tua biologis dan wali-wali lainnya itu tidak bisa jadi wali. Langsung jatuh wali ke hakim. Kenapa? Karena dia ada sebelum hari H, sebelum dijatuh. Banyak ruginya dulu. Kalau kayak gitu, atau kita pemeriksaan wali anak perempuan pertama yang nikah itu agak lama di situ. Karena kalau ngotot juga bapak biologisnya ini yang mau menikahkan, itu nikahnya tidak sah dan dihukumi zina seumur hidup. Banyak harus kita ke wali hakim, yaitu Pak Boa atau Pak Penghulu yang menikahkan. Sebenarnya dalam Islam kalau kejadian seperti itu, binnya bukan bin atau bintinya bukan ke ayahnya, asalnya ke ibunya. Contoh yang ada pada Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa kan punya ayah, Isa bin Maryam. Mungkin gitu. Karena kebanyakan masyarakat kita langsung dinasabkan ke ayahnya, baik di akte atau di apa segala macam. Itu yang kita anggap utama. Ruginya untuk anak perempuan
pertama yang ada dulu sebelum ijab kabul itu tidak mendapat harta warisan, tidak termasuk nasab dari ayahnya. Harta warisan semacam tidak bisa jual tiga, itu banyak lebih. Tapi kalau memang anak sahnya ada sesudah ijab kabul, nah itu berarti dapat semua hak. Bagi yang laki-laki, syarat pertama ada dulu sebelum ijab kabul, itu rugi juga, tidak bisa menjadi wali kepada adiknya karena abang dia putus mazhabnya, walaupun secara biologis, secara DNA ada kaitannya. Begitu juga warisan sama. Selanjutnya yang keempat, tadi karena nikahnya perempuan karena agamanya. Nah itulah. Kalau yang satu cantiknya tak ada, yang dua hartanya tak ada, yang ketiga nasabnya tak jelas, dia pada tahu anak panti asuhan, jumpa tapi jalan, jumpa atau apa dia masukkan panti asuhan, dinikahi, kan itu tak jelas. Sebetulnya, nah itulah yang ada yang terakhir itulah karena agamanya, maka itu agama harus terakhir. Nah itulah pilihan yang terakhir yang selamat dunia akhirat. Jadi dalam keluarga itu ini sebelum saya lanjut, bapak ibu ini kan sudah siap mental nih untuk menjadi suami dan menjadi istri. Sudah siap mental nih? Jawab kan sudah siap? Kalau bisa saya pulang nih. Siapkan dulu. Karena apa? Menikah bukan sekedar menikah, kita harus siap mental, mental spiritual. Karena yang akan kita jalani nanti itu badai dalam rumah tangga itu tertanggung-tanggung. Kalah badai topan tsunami kalah. Karena ini banyak hubungannya hidupnya lahir batin. Kalau badai tsunami itu dapat lagi kita banyaknya kalau. Tapi kalau tentang perasaan itu lain lagi ceritanya. Hanya kita yang bisa merasakan. Jadi kalau sudah siap tadi pak kapal alatnya, yang kedua setelah kapal jadi tentukan siapa nahoda kapal itu, nahoda atau kapten kapalnya. Tentu si suami, ibu-ibu siap jadi ABK-nya, nabuah kapalnya. Jangan pulang kembali, istri pulang jadi pemimpin keluarga, tidak. Suami yang menjadi kaptennya, jadi pemimpinnya kapal ini nak dibawa kemana. Maka itu ya Pak Pol ya, yang wajib setia adalah si istri, wajib setia. Si suami wajib nggak setia? Kurang-kurang sedikit lah. Tapi si suami wajib bertanggung jawab dunia akhirat. Nah itu yang berat loh. Maka itu budak laki-laki ini kekar-kekar karena tanggung jawabnya itu tanggung dunia akhirat. Istri salah jalan, dosanya yang tanggung suami. Macam mana pendidikan terhadap istrinya? Baik tidak? Nah itu yang tengok suaminya. Istri tak setia, tanggung jawab suami. Apa sebab tak setia? Semuanya tanggung jawab suami. Ketika ijab kabul itu anak gadis, pertama kan itu tanggungan dari orang tuanya masing-masing. Ketika ijab kabul bersama ijab kabul itu ada pemindahan tanggung jawab si bapak terhadap anaknya kepada suaminya ini tadi, calon suaminya ini. Tanggung jawab bapak yang ada hubungan nasab, ada hubungan darah kepada orang yang tak ada hubungan darah, yang tak pernah kita kenal dulunya, ya kan? Tak dari mana asalnya. Itulah pelepasan tanggung jawab dan orang tua percaya kepada orang tersebut yang tak ada hubungan darah untuk menyerahkan anak gadisnya. Pertanggungjawaban dia selama ini itu sepenuhnya kepada orang yang tidak dikenal. Bayangkan.
tanggung jawabnya itu. Jadi tak main-main nih Pak, jadi suami ini tak main-main, tanggung jawabnya besar. Biasanya Bu, ini menurut pengalaman saya, rusaknya laki-laki itu ada 3 hal. Yang satu karena aplikasi hijau, ya boleh aplikasi hijau boleh apa waktu segala macamnya itu masuk di dalam itu, prostitusi online dan tak online ya. Yang kedua rusaknya laki-laki itu karena api di bawah kaca. Apa? Nah, itu dan jenis segala macamnya, narkoba, minuman keras dan segala macamnya. Terusan. Yang ketiga, slot, tahu slot Bu? Judi online dan judi tak online. Kalau dah ketagihan nih, dokternya jadi judi. Habis barang pasangan untuk main judi. Jadi Bapak hindari 3 hal itu: aplikasi jauh, api di bawah kaca, itu istilahnya aja dulu, dan slot judi online dan rentetan sejenisnya. Itu rata-rata orang yang berkecimpung atau terlibat dalam dunia itu rata-rata rumah tangganya bermasalah. Yang selama ini konseling ke kami, dan istri mengadu kami, coba suami KDRT setelah ditelusuri, ya tak jauh-jauh dari 3 hal itu. Aplikasi jauh itu termasuk perselingkuhan di situ aja, masalah narkoba lagi, masalah judi, tak jauh-jauh dari 3 ini. Gimana tak mengadu ke sini si istri? Suami main judi, rumah beras tak ada. Apa tak? Bapak apa tak mengadu? Apa tak itu punca dari permasalahan keluarga. Nah itu tentang bimbingan perkawinan. Ini yang saya sampaikan, kita harus siap mental, kematangan mental dan spiritual. Harus memang cukup benar-benar pemikiran dewasa untuk jadi seorang suami. Kesehatan emosional yang stabil. Nah, ini tak boleh marah-marah, boleh macam-macam. Harus yang dulu memang arogan orangnya, misalnya tukang marah, tukang apa, preman lah kitanya. Ya Bapak kan? Begitu dah ada istri, buang semuanya. Biarkan masa lalu berlalu, kita akan lanjutkan dengan kehidupan. Ini nanti setelah Jum kabul Bapak Ibu dengan teman-teman, selamat pengantin baru. Semoga sakinah, mawaddah dan warahmah, selamat menempuh hidup baru. Kalau saya tidak, kalau saya beda ucapan, beda dari yang lain. Bapak Ibu pengantin baru, selamat menempuh kenyataan hidup. Kenapa? Harus siap mental. Kita harus siap mental. Betapa merdunya ketika token listrik berbunyi. Kita sudah berkeluarga, tanggung jawab lepas kepada orang tua. Kita harus nanggung hidup kita sendiri, berdua dengan suami dan istri. Tengah malam kita tidur bunyi token listrik. Betapa cemasnya hati, kipas angin mati panas sampai tak sampai pagi ini token listrik. Betapa indahnya suara petikan gas, kompor gas, begitu cetek, tak hidup banyak gas, habis. Ngantri di penangkalan gas, ternyata gas belum sampai. Siap-siap Bapak cari kayu, habis, atau beli dengan banyak. Pilih antara dua itu. Kalau beli berarti harus siap duit. Nah itu tadi. Balik lagi ke suami. Berat tanggung jawab suami ini. Hak dan kewajiban suami istri
Istri mendapatkan nafkah yang layak, perlakuan yang baik, dan perlindungan dari suami. Istri juga berhak mendapatkan pendidikan agama dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Ya, Pak, ya, Bu. Nah, ibu itu yang pertama dikasih makan. Jadi yang kedua dikasih pakaian yang layak. Nah, ini tanggung jawab suami juga ini. Dituntut di akhirat kalau istri tak dikasih pakaian yang layak nanti. Dibiarkan istri keluar keluyuran tanpa menutup aurat, itu tanggung jawab suami. Nah, selama ini istri keluar rumah sebagai jilbab, mulai dari nikah keluar pakai jilbab, tutup aurat, itu tanggung jawab suami. Ibu juga itu kalau keluar permisi apa? Suaminya minta persetujuan suami. Ya. Bahkan ibu-ibu mau puasa sunnah pun harus permisi sama tukang puasa Senin Kemis, harus permisi pada suaminya. Bang, besok hari Senin saya mau puasa agak-agak besok siang, abang ada hajat tak dengan saya? Itu harus sampaikan. Kalau tidak, jangan buat suami kecewa. Sudah sampai, pertama kasih makan, kedua kasih pakaian yang layak, ketiga kasih tempat tinggal. Saran saya nih, ketika sudah menikah, walaupun kecil, walaupun cuma satu kamar, usahakanlah kontrak atau punya, alhamdulillah udah punya rumah sendiri. Walaupun kita cuma ada 2 buah gelas dengan 2 buah piring dengan rumah kontrak, itu tidak apa-apa, itu bagus. Karena segala macam urusan dan permasalahan rumah tangga kita, cuma kita yang harus tahu. Kalau masih dengan orang tua atau mertua, berarti urusan rumah tangga kita masih dicampuri sama orang tua dan mertua. Banyakkan juga kasus perceraian terjadi ini karena terlalu banyak campur tangan orang tua terhadap keputusan yang kita ambil dari keluarga kita. Nah, karena apa? Memang kita tidak menyampingkan orang tua kita, tidak boleh. Karena apa? Anggapan orang tua terhadap anak, walaupun anaknya sudah menikah, itu anggapan mereka itu kita masih kecil karena masih perlu bantuan dia. Gitu. Nah, itu yang saran saya, kalau memang belum bisa ya terpaksalah si suami atau si istri pengertian. Selanjutnya, jadi makan, pakaian, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Penting. Yang terutama bapak-bapak, istri itu diberi pendidikan tentang agama. Jika bapak pun kurang juga pendidikan tentang agama, sama-sama sekolah, sama-sama kuliah, atau si bapak tak mampu untuk mengkuliahkan lagi si istri, ikutkan si istri ini pengajian-pengajian keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial yang positif, kasih istri. Nah, itu sudah termasuk tanggung jawab yang keempat tadi, memberi pendidikan yang layak kepada istri. Maka itu tadi saya sebutkan yang empat tadi, jika ada perempuan karena cantiknya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya juga. Sebelum menikah harus cari pasangan yang benar-benar kita pilih. Itu nikah, jangan kalau pilih yang saja anak minimal kan gitu. Ada yang S3 ini, S2, S1, oh, rame ya. Yang lain S3 ya, SD, SMP ya, SMA. Kewajiban istri, taat kepada suami dalam hal yang baik, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta mengurus rumah tangga dengan baik. Istri juga berkewajiban mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam. Disinilah saya sebutkan awal-awal tadi bahwa istri harus setia. Di sini masuk kewajiban istri ini.
taat pada suami, itu setia itu taat pada suami, apa perintah suami. Ibarat membawa bahtera kapal tadi harus taat kepada kapten. Tak boleh kaptennya dua, yang satu nak ke barat, yang satu nak ke timur, habis berkelahi kapten, tenggelam kapal. Nah, kapten atau nahkoda kapal harus satu, cuman dialah yang akan menentukan kapal itu terakhir terlambung di mana nantinya. Si suamilah yang membawa keluarganya nanti berakhir di surga Firdaus nanti, membawa keluarga dari dunia dan akhirat. Itu kewajiban dari kapten kapal tadi. Yang ketiga, hak suami ditaati dan dihormati. Itu hak suami oleh istri, dijaga kehormatannya serta mendapatkan dukungan dalam menjalankan tugas. Sebagai kepala keluarga, suami juga berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri. Dengan ibu nih di rumah ngajar atau kerja atau capek, si suami cuek-cuek, itu hak suami itu harus dikasih. Bagaimana kalau kita ada pekerja tanpa kita gaji, tentu dia minta haknya. Hak seseorang itu harus kita kasihkan. Hak istri, hak suami adalah kewajiban bagi istri. Hak istri adalah kewajiban bagi suami. Apa arti kewajiban itu? Wajib dikasihkan, diberikan. Hak itu bisa diambil, bisa tidak. Kalau hak itu tak boleh. Memang orang kaya misal gaji dia jadi komisi tak diambil, itu hak dia. Misalnya disumbangkan ke negara atau disumbangkan ke fakir miskin atau anak yatim, itu hak dia. Tapi kewajibannya wajib tetap melaksanakan tugasnya sebagai aparatur negara, sebagai aparat negara. Kewajiban itu harus dijalankan, sementara hak itu bisa kita ambil, bisa tidak. Paham Bu? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nah, kita ambil jam 9, 10:30. Jadi kita mulai jam 8.30 ya. Salam, 2 jam. Kewajiban suami. Nah, ini kewajiban suami yang harus. Itu kalau tak ada kewajiban suami ini dijalankan, ibu bisa nuntut. Memberi nafkah yang cukup, memperlakukan istri dengan baik, tak boleh KDRT. Ini yang cukup nih, cukup dalam artian di sini masih fleksibel Bapak Ibu. Ibu tak boleh lah, tentu lebih. Ini nanti lebih macam Pak Kepala Kuat tadi bilang, tak masuk uji, ya tak ada masuk uji, satu uji dulu nanti lah. Yang penting kan emasnya, dapat emasnya, jangan langsung tutup tinggi, itu agak lagi nanti. Melakukan istri dengan baik, itu adalah hak istri, kewajiban suami, serta melindungi dan membimbing istri dan anak-anak. Itu tadi itu kewajiban suami, hak istri dan anak. Suami juga berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada keluarga. Itu tadi. Kalau tak bisa memberi pendidikan, itu tadi tak disekolahkan. Istri diberikan ke pengajian. Jangan apa harus tengok juga pengajian, tahu pengajian aliran sesat. Kita cerita yang perlu bertindak nanti. Oke, kita lanjut. Komunikasi dan penyelesaian konflik. Kita dalam berumah tangga harus melakukan komunikasi dengan baik. Jangan ada rahasia di antara kita, termasuk alat komunikasinya. Si istri harus tahu yang namanya sadi, kata kunci dari HP si suami. Begitu juga sebaliknya, si suami harus tahu sadi daripada HP si istri.
Jangan main rahasia-rahasia, karena kalian hidup satu rumah, satu hukum, saling memerlukan. Kenapa saya bilang begitu? Seandainya ada salah satu dari suami atau istri yang sakit mendadak tengah malam jam 2 malam untuk menghubungi keluarga, menghubungi dokter atau menghubungi siapa yang bisa minta tolong, ternyata salah satunya tak punya pulsa, tak punya paket, yang ada paket yang ada terkunci, sementara kita tak tahu kuncinya, fatal kan? Fatal kan? Nah, itu harus terbuka. Jangan ada rahasia di antara kita. Bilang gitu pada pasangannya masing-masing. Harus terbuka, lahir dan batin. Iya lah, harus terbuka, dan kalau tidak terbuka mana jadi. Komunikasi harus terbuka, saling berbicara jujur dan terbuka tentang perasaan dan harapan dan masalah yang dihadapi. Direncanakan tentang keuangan apa segala macam, direncanakan berdua, dirembuk berdua. Yang kedua, mendengar aktif, memberikan perhatian penuh saat pasangan berbicara dan berusaha memahami sudut pandangnya. Jangan pula langsung berbantah-bantah. Anda dengarkan dulu apa misalnya pendapat si istri, Pak ya. Begitu juga sebaliknya, bagaimana pendapat ini. Dua pendapat ini bisa tak bertemu, bisa tak bergabung. Kalau memang tak ada, kita cari solusi jalan tengah. Atau bisa kita kolaborasi antara pendapat istri dan pendapat suami, kita kolaborasi, berarti menjadi pendapat yang baru, yang saling menguatkan. Nah, itulah yang namanya komunikasi yang baik. Jangan ini tak boleh, itu tak boleh, tak boleh. Jadi harus dihargai pendapatnya masing-masing. Oke, lanjut. Empati, merasakan apa yang dirasakan pasangan dan menunjukkan dukungan emosional. Nah, ini penting. Suatu sakit, istri bersedih, hati-hati. Begitu juga istri tak berat betul nih, misalnya hamil tua, nah, suami aktif lah, cari duit, kerja juga di rumah, tak nyuci, tak masak, aduh. Pak, kalau jadi suami, kita harus multi talenta, harus pandai segalanya. Bagi istri, kita adalah tukang istri, kita adalah tukang galon, kita adalah tukang masak, kita adalah sahabat, kita adalah teman, kita adalah tempat curhat. Banyak dari segalanya adalah tertuju pada suami. Padahal pada kenyataan begini, si istri kuat kan dalam galon, kita bantu langkahkan galon. Itu harus lakukan. Kenapa? Si istri pasti mencari perhatian dari suami. Pasang gas, bang tolong pasangkan gas habisnya, ambil baru belum pasang. Nggak apa-apa, ini takut meletup, takut meledak, gitu kan? Jadi lu kalau takut meledak, jadi suami pasang gas kalau meledak macam mana? Tak apa, begitu. Sama aja, biasa gitu. Sedikit bang. Jadi Bapak, kalau masa perkenalan itu adem ayem calon istri tadi begitu dah menikah, kalau istri itu udah cerewetnya minta ampun, biasa tuh, anggaplah itu hiburan musik di rumah. Kalau tak ampun, anggaplah itu radio rusak yang siarannya susah masuk. Tak usah dilawan, karena keras ketemu keras akan hancur lebih. Niatkan aja, mereka apa semua puas. Dia menyampaikan, sistem yang menyampaikan undang-undang yang ada kuasa. Plong lah nanti. Asal itu dia lupa dari besok saya kayaknya gitu. Itulah. Bagi yang saya pengalaman. Yang keempat, solusi ke sana, mencari solusi yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak dalam setiap konflik. Nah ini kalau ada konflik, bicara baik-baik apa masalahnya istri, si istri ini marah-marah ini. Biasalah kalau suami istri ada perselisihan atau pertengkaran, biasa itu. Banyak jadi itu biasa, tapi janganlah terlalu diambil hati. Memang biasa macam itu. Tak seru kalau tak
Ada masalah dalam keluarga itu tak seru, hidup monoton tak seru. Dalam keluarga itu macam itu, harus ada konflik biar seru. Siang marah-marah, siang berkelahi, besok pagi masalah bergabungnya apa boleh? Besok pagi kamu masih boleh. Lanjut. Terima kasih pernikahan dalam Islam, sakinah mawaddah rahmah, menciptakan keluarga yang tenang, penuh kasih sayang dan rahmat. Nah, menciptakan keluarga yang tenang itu sakinah. Yang kedua, mawaddah itu penuh kasih sayang yang ada. Yang keempat, rahmah, penuh rahmat. Nah, penuh rahmat yang keempat inilah dari puncak kita berkeluarga. Kenapa? Pada akhirnya nanti gigi dah tak ada, kulit rendar, mata buram, rambut beruban. Nah, disitulah kita diuji. Pasangan aku dulu cantiknya, yang ampun, kembang desa, sekarang jadi bunga desa dulu, sekarang jadi bunga apa yang paling tak bagus. Nah, begitu juga dulu gagah bukan main, tegak tinggi, sekarang kita tulang yang berdiri. Nah, itulah yang penuh rahmat. Di sini kita menerima apa adanya. Kalau di kalau yang masih di sakinah mawaddah masih di awal permulaan dan pertengahan, tapi yang di akhir ini bagaimana kesetiaan kita pasangan itu diuji. Dalam keadaan kita sudah rentah, masih tetap rukun adem ayem. Ada juga si suami dah pikun kan, tapi dia tetap manggil dia, sayang kepada istrinya. Sayang, buatkan apa kopi, datang kawan. Masya Allah, dah dua-dua pun masih banget sayang. Begitu istrinya ke dalam bawa kopi di sini, kamu sebenarnya saya ini dah lupa dengan istri saya, jadi saya paksanya aja. Yang kedua, menjaga kesucian, menghindari perbuatan zina dan maksiat. Nah, ini yang dimaksud dengan setia ini tadi pada si istri. Suami kerja, istri jangan pulang. Kata orang Melayu main kayu juga, jangan selingkuh. Begitu juga di luar, suami kerja di luar, ada pula wanita juga kan lain, itu tak boleh. Yang ketiga, melanjutkan keturunan, melahirkan keturunan yang soleh dan berkah. Bagaimana melanjutkan keturunan soleh dan berkah tadi? Itu tadi anak itu dididik, tak mampu kita mendidik di rumah aja, cukup kita di rumah aja, kita sekolahkan, masukkan ke pesantren, sekolahkan sekolah yang layak. Itu anak sampai tingkat tinggi, S1, S2, S3, dokter, profesor, bangga kita nanti sebagai orang tua kalau anak kita mempunyai gelar sampai tinggi, gelar puncak. Bangga kita nanti, walaupun lah kita tak ikut merasakan kemewahan dari gaji anak kita, bangga. Aku yang buruh petani bisa menyekolahkan anak aku tinggi, bisa jadi presiden, itu suatu kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Walaupun cuma dapat rasa bangga, orang tua akan bercerita nanti kepada teman-temannya, kepada sanak keluarganya, tuh tengok anak aku yang cuma buruh petani, ladang peternak sapi, tapi anakku bisa sekolah tinggi, bisa jadi presiden. Bangga, luar biasa bangga. Nah, yang keempat ini yang penting, meningkatkan ibadah, mendapatkan pahala dari Allah. Makin tua usaha kita, usia kita berarti makin bertambah ibadah kita. Yang sekarang masih bolong-bolong sholatnya, subuh tidak, zuhur sholat, asar tidak, maghrib sholat, isya ketiduran. Nah, itu harus dipenuhi syariatnya, wajib-wajib itu. Kita tak banyak kalau sholat, masalah sholat paling cepat 5 menit sholat. Bagi yang dah mahir mungkin bisa 3 menit atau 5 menit. 5 kali 5, 2 kali 5. Hanya itu untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah. 25 menit. Sementara waktu yang dikasih ke kita satu hari satu malam 24 jam. Enggak 30 menit sholatnya, persiapan harus 2 jam. Jadi 23 jam 30 menit itu waktu pakai lah untuk dunia. Tuhan hanya mau kita
30 jam waktu untuk menghadapku gitu. Yang lain silakan pakai untuk kepentingan dunia. Tak banyak kan? Nah, jangan sampai bolong-bolong. Kita berani tak sholat, alasan kerja. Sekarang ditanya balik, gaji kita berapa untuk menebus itu tadi, menebus untuk tidak sholat. Gaji kita berapa untuk menyogok palingan yang mencatat pahala kita? Tak banyak, satu malam 30 menit aja waktu untuk 5 waktu itu tadi. Banyak. Inilah sampai tadi rukun dan syarat nikah. Nah, ini yang penting kita sampaikan. Yang bapak bawa fotokopinya itu untuk daftar nikah itu ada di sini. Rukun nikah. Yang pertama calon suami. Calon suami rukun nikah. Yang pertama calon istri. Jadi kalau anda daftar sini cuma sendiri aja, belum ada calon istri, calon suami tak bisa daftar suruh lagi. Bisa calon dulu. Yang ketiga wali nikah. Nah, ini yang penting wali nikah. Yang paling utama diutamakan untuk jadi wali itu adalah orang tua kandung laki-laki apa ya. Pada wali itu apa? Yang diutamakan adalah wali perempuan. Yang keempat 2 orang saksi. Nah, nanti waktu Jakobo siapkan 2 orang saksi. Kalau memang tak ada 2 orang saksi, 2 orang saksi yang ada di sini nanti menjadi saksi. Bapak-bapak siapkanlah amplop untuk saksi. Ya, 2 amplop masukkan amplop itu segala. Karena kalau nikah di sini gratis, tak bayar. Tak ada amplop tak dulu begitu. Kenapa? 2 orang saksi ini nanti dia bersaksi dan bertanda tangan di surat itu Bapak Ibu nanti. 1, 2, 3, 4, 5. Ijab dan kabul itu rukun nikah. Harus ada ijab kabul. Tak ada ijab kabul ini, yang ini yang tidak benar. Selanjutnya syarat nikah. Yang pertama harus beragama Islam. Kalau nak nikah di sini harus beragama Islam. Kalau agama Kristen, Buddha, Hindu silakan tempatnya masing mungkin di sini. Yang ketiga tidak dalam hubungan mahram. Aneh. Nah, saya jelaskan. Selama ini kan kita salah nih mengartikan antara mahram dengan muhrim. Nah, jangan ada kata-kata muhrim kan gitu di masyarakat kita. Itu salah. Muhrim itu adalah orang yang sedang ihram, yang memakai pakaian ihram, itu muhrim. Pakai serba putih. Itu muhrim namanya. Sementara kita yang tak ada hubungan darah ini yang bisa menikah itu ajnabiyah namanya. Sementara misalnya bapak ini dengan ini adik beradik kandung, itu namanya mahram. Nah, kan banyak di sekitar, jangan dekat-dekat bukan muhrim, itu salah. Bukan itu artinya. Yang keempat itu tidak dalam kondisi ihram atau haji atau umroh. Ketika haji, ihram atau umroh tidak boleh melaksanakan nikah, bisa tidak bisa. Nah, ada yang sudah haji, belum? Yang kelima tidak sedang dalam masa iddah bagi perempuan. Nah, ini bagi yang baru bercerai, iddah. Bicara cerai meninggal dunia bisa karena kematian atau bisa karena mati farasi itu dalam masa iddah tak boleh nikah dulu. Nah, kalau cerai hidup itu 3 kali suci bagi istri, lepas saja baru boleh cari abang yang baru. Kalau bagi istri yang ditinggal mati suaminya, nah itu 4 kali suci baru cari abang yang baru. Ada unggulan anak ibu juga gitu. Bulan kita masuk. Kita lagi 10 menit lagi kita serah. Kita masuk materi berikutnya. Jadi kedua tentang tanggung jawab suami dan istri tadi udah.
Oh, itu. Yang ini dalam ini ada di apa lagi? Tuana, bagikan minum dulu dengan apa? Peserta sendiri. Cuma Jam tak pas, Pak. Oke. Pemimpin dan pelindung di bawah Bapak. Kalau ada nanti suami istrinya penekik juga, nah jadi pemimpin dan pelanggan. Siap dalam Quran ada surah Nisa ayat 34. Buka sendiri Al-Quran. Bisa Al-Quran yang di rumah, bisa juga Al-Quran digital yang di HP. Memberi nafkah, suami wajib memenuhi kebutuhan istri dan anak, baik makan, pakaian, tempat tinggal. Tadi yang saya jelaskan pertama tadi itu dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Nah, kalau suami tak beri nafkah ini, aku Al-Quran itu satu jalan kan teman-teman. Abang nak ngelak dari beri nafkah ini tercatat dalam Quran sebesar begitu. Ancamkan aja suami macam tu. Terus tu menyanyiakan tanggungan adalah dosa. Itu dia hadis riwayat Abu Daud. Tanggung jawab suami menjadi agama kepada istri dan anak. Nah, ini surah Tahrim ayat 6. Bersikap baik, suami harus perlakukan istri dengan kasih sayang dan kelembutan. Itu surah An-Nisa ayat 19. Lengkap, kalau nak catat silakan catat atau difoto silakan. Nanti tutup di dalam adalah hasil masing-masing. Atau kita sekarang dunia dah canggih, pegang HP, tanggung jawab suami ketik. Pak Kuat tadi suka untuk beli buku keluarga Sakinah. Kalau malas juga nak pergi ke toko, silakan cari artikel-artikel yang ada di HP. Di Google banyak. Kalau ada taksi di sana masuk keluarga cari di Google. Kan saya pun AI ya. Katanya AI, ChatGPT itu semua dia kasih tahu. Terus itu tanggung jawab istri di dalam Islam. Mentaati suami, menjaga kehormatan diri keluarga, menjaga kehormatan suami dan rahasia rumah tangga ini. Harus menjaga semuanya, menjaga diri dari fitnah dan amanah suami. Ini surah An-Nisa ayat 34. Terus mengatur rumah tangga, istri bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga, termasuk mendidik anak. Kalau suami lagi kerja di luar, sempat mendidik anak, itu kewajiban sih. Pindah kewajibannya ke istri mendidik anak dan menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman dan harmonis. Ngapel doa pakai jilbab di rumah. Kalau ibu-ibu ada orang lain yang bukan mahramnya, tak boleh buka jilbab pakai nastar aja kecil. Itu ribet pakai jilbab, panas kan? Boleh, di rumah boleh buka jilbab. Tapi begitu melangkah satu langkah kaki keluar pintu, itu ibu harus wajib pakai jilbab. Kenapa? Satu langkah ibu dan anak perempuan itu keluar rumah tanpa menutup aurat sama seperti satu langkah menghantarkan suami ibu ke pintu neraka. Kenapa? Ya tanggung jawab sih suami. Jadi untuk ada kesimpangan hak dan wajib untuk kesimpangan hubungan suami dan istri harus adil dan seimbang, tanggung jawab saling melengkapi kekurangan masing-masing pasangan kita. Ada kewajiban suami berhak ditaati dan dijaga kehormatannya. Siapa yang menjaga, yang mentaati dan menjaga kehormatan suami? Istri. Wajib memberikan nafkah dan bimbingan agama. Siapa yang beri? Suami kepada istri. Istri berhak mendapatkan nafkah dan perlindungan. Itu siapa yang ngasih? Suami. Suami siapa sekarang? Suami sendiri, bukan suami orang. Wajib mentaati dan menjaga kehormatan. Nah ini wajib mentaati dan menjaga kehormatan. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab bersama. Kalau cuma satu tak bisa. Oke, dah selesai. Komunikasi dalam rumah tangga, komunikasi yang baik tadi. Nah, inilah kalau nggak boleh itu. Yang pakai jilbab berjanggut anak apa? Menyanyi ini. Prinsip komunikasi efektif, kata lembut, dengarkan dengan penuh perhatian dari yang dijelaskan tadi tentang penyelesaian konflik. Hindari kata-kata kasar, harus kata-kata romantis. Mengasih panggilan kepada istri adalah panggilannya yang terbaik. Jangan panggil mentang-mentang dia gemuk, panggil itu jangan. Harus panggil
yang baik, ya jangan gitu. Bicara konflik yang tadi sabar, komunikasi, solusi dan memaafkan, saling memaafkan. Itu tingkat-tingkatan dalam menyelesaikan konflik yang baik. Yang pertama sabar, kita komunikasikan, cari solusi, terus kita saling memaafkan. Nah, ada habis. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada Bu, pertanyaan. Tak pertanyaan, tak kami sudahi, kita habis nih. Oke, kalau memang ada pertanyaan, saya sudahi untuk materi pertama sampai di sini. Jika ada kata-kata saya yang menyinggung hati Bapak Ibu, saya mohon maaf karena saya juga manusia tak lepas dari silap dan salah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat dulu. Baik Bapak Ibu semuanya, boleh menikmati air kosongnya sambil istirahat sebentar. Mungkin kalau capek duduk, direnggang-renggangkan sedikit badannya. Yang depan boleh pijit-pijit sedikit dari belakang, asalkan jangan pijit-pijit sebelah dulu ya. Nanti aja pijit-pijit sebelahnya. Kalau tidak sah. Tercermin dari ibu yang sehat. Begitu juga sebaliknya. Ibu yang sehat tercermin dari suami yang sehat. Sehat mental, sehat fisiknya, dan sehat dompetnya, duitnya. Wajib. Iya, itu wajib ya. Ada sehat mentalnya, ada sehat fisiknya, ada sehat duitnya. Kalau seandainya melihat yang di luar itu cantik, maka datangilah, maka renungilah, bayangkanlah wajah istri. Disitulah untungnya kita menikah. Kalau belum menikah, ini masih nampak cewek cantik nih, siapa nak dibayangkan? Orang lain juga tentu berdosa. Tapi kalau sudah menikah, bapak-bapak nampak wanita cantik, bayangkan istri, maka mendapat pahala. Begitulah hikmahnya pernikahan. Baik, karena waktunya mungkin ada sudah habis. Di sini kami sudah mengisi materinya semua. Mungkin dari materi pertama sampai yang saya ada macam keraguan atau tadi nak tanya dengan Bu Hidayah macam segar, tanya dengan Bu Ana boleh. Tadi materi Pak Sapriyadi macam ada ganjal, nak tanya dengan Bu Ana boleh. Ada teman-teman? Tanya Bu, perempuan diperbolehkan ikut senam tidak kalau sore? Nah, itu wajib. Iya boleh. Tanya yang bagus ya Bapak Ibu. Karena gini, senam itu kalau tergantung pada senamnya gimana. Nah, izinnya dapat dari suami, pakaiannya seperti apa, di terbukakah atau di tempat tertutup. Nah, dilihatnya juga ya Pak. Ya. Kita memberi izin itu tidak mencemarkan nama baik suami, tidak menghabiskan duit suami. Nah, ya Ibu-ibu, yang pertama tidak mencemarkan nama suami dan tidak menghabiskan duit suami. Artinya ketika kita mencemarkan nama suami, pakaian kita ketat-ketat. Kita olahraganya di tempat terbuka. Jelas-jelas mencemarkan nama suami, menghabiskan duit suami. Misalnya dalam senam itu iurannya seberapa, sedangkan suami tidak mampu untuk membayar iuran olahraga tersebut, itu mungkin tidak diperbolehkan. Yang ketiga, izin suami. Misalnya suaminya tertutup nih, tempatnya tertutup, tidak menghabiskan uang suami, tetapi tidak dapat izin suami. Nah, maka yang paling penting adalah izin suami. Jadi bapak juga harus ingat, mungkin di tempat olahraga itu bisa refreshing ibu-ibu. Tapi kalau tempat terbuka? Kalau tempat terbuka jangan kasih. Nah, itu ya Pak ya. Kalau tempatnya itu tadi diingatkan lagi, tidak mencemarkan nama baik suami dan tidak menghabiskan duit suami. Ya, ini udah pengalaman nih mungkin bapak nih. Udah tanya kan lagi viral. Oh ya lagi viral ya. Yang viral yang lain-lain janganlah. Mungkin nauzubillah. Kita di kampung-kampung ini biasanya paling-paling sama-sama tetangga ya Bu ya, kalau olahraga ataupun di dalam rumah boleh. Atau misalnya yang ibu-ibu mau tanya, kalau misalnya chat-chatan sama perempuan lain boleh? Nah, ayo gimana? Boleh enggak? Chat-chatan sama orang lain, wanita lain? Tergantung. Apanya yang digantung? Kalau bisnis? Oh, bisnis. Oke. Harus menjaga perasaan istri.
komunikasi. Ini loh ma, ini loh sayang, ada yang WA. Ya. Tapi cuman tanya berapa ojol sekilo. Ya, gitu, Nah, berapa sawit sekilo. Ada kakak di rumah berapa sekilo. Boleh. Kalau hanya hibah kan suami marah. Nah, ya marah jelas kalau yang salah. Ya baik, ada lagi? Saya ini kalau dapat ngomong tak bisa berhenti. Baiknya datangnya dari Allah, yang salahnya datang dari saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, tadi absennya sudah diisi semua? Sudah. Terima kasih dan sampai di rumah dengan selamat. Yang belum menikah, insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar. Yang sudah menikah, ada yang sudah menikah belum? Belum ya? Belum ada yang sudah menikah. Ada yang kemarin mau besok ada lagi katanya, tak bisa karena kalau sudah menikah tuh pasti tak ada datang. Saya yakin dan percaya yang sudah nikah tuh tak bisa datang. Ada aja halangannya. Jadi walaupun hari ini mungkin ada yang terganggu pekerjaannya, kami mohon maaf. Kami doakan selamat sampai di tempat tujuan masing-masing. Boleh pulang dengan selamat. Sesi gambar dulu. Nanti sesi gambar dulu. Oh iya. Yang kami selenggarakan ini kami berikan kepada Pak Kua. Padanya kami persilakan. Minta ya bajunya. Maksudnya yuran apa ngantin baca habis? Nah, tak bunyi lagi. Piye teh? Pengguli kan? Ya, nah. Ini waktunya 2 jam setengah. 2 jam setengah pas lah ya. Ini mas? Pas ya. Pas ya? Pas. Soalnya ngopi emang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita, kemudian yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini ya. Mudah-mudahan dengan sedikit apa yang diberikan tadi ya, puas orang puas jadi puas ke. Makanya kalau aku orang bilang itu ada cara ya, puas nggak puas dipuaskan, sehingga nanti itulah dibeli buku ya, dibeli buku ya Keluarga Sakinah sehingga nanti dapat dibaca. Jadi insya Allah kalau kita beli itu ya dibaca ya, insya Allah mungkin apa yang terjadi dalam keluarga, mungkin selisih paham dengan suami, selisih paham dengan istri, itu bisa diatasi dengan baik ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, memang nikah ini kayaknya mudah, nih orang berkeluarga mudah, tapi kalau kita menjalani nanti ya, kita baru merasakan bagaimana susahnya orang berkeluarga. Nah, ini artinya antara satu dengan yang lainnya itu saling memahami. Ya Ci, ngelamun pula Ci, ngapa sih ngelamun? Oh enggak, ya. Oke ya, yang segi ini tolong diamalkan, dianukan. Atau kalau ada yang ingin bertanya, ada yang bertanya, Mas, Mas Bang, belakang, pas. Nah, jadi dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin ya, kegiatan bimbingan perkawinan yang kita laksanakan pada pagi yang berbahagia ini, kita juga ingin membacakan alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang mau nikah dipersiapkan cincinnya yang paling besar untuk calon istrinya, biar istrinya itu senyum gitu. Ya Mas ya. Nah, atau diajak ini masih ada waktu langsung ke Bengkalis, ke toko Mas Mana Indah Tahap. Jadi untuk membahagiakan istri itu
nanti wis marah-marah, wis ngomel-ngomel, gowo lunga toko mas. Insya Allah ngewele iki mau marah-marahnya mari nih. Ya Bu ya. Nah, ibu-ibunya yang ngaku iya kan ya. Jadi kalau dia marah-marah berarti cincinnya kalungnya kurang sedih. Jadi kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terkena Masuk dah. itu kan. Bentar ya. Langsung balik orang. Anu ada. Iya, iya. Selamat, selamat. Semoga-moga.